Kamu dan sahabat-sahabatmu sedang ngebut di jalan raya. Tiba-tiba salah satu dari mereka mematikan AC dan membuka jendela. Tidak! Mereka ingin membantumu menghemat biaya bensin dan baru saja melakukan salah satu kesalahan klasik. Mematikan AC dan memilih angin alami akan membantu saat kamu terjebak macet. Saat mengemudi dengan jendela terbuka di jalan tol, kamu menciptakan hambatan angin yang nggak perlu. Mobilmu jadi butuh lebih banyak energi untuk bergerak maju dan akhirnya menghabiskan lebih banyak bahan bakar untuk setiap perjalanan. Tapi, saat sedang menghadapi kemacetan di dalam kota, mematikan AC bukanlah ide yang buruk. Itu mungkin bukan perjalanan yang nyaman di hari yang panas, tapi kamu ingin menghemat uang kan? Sekarang, ada tes logika singkat. Ada 2 rute yang bisa kamu pilih, satu rute lebih pendek dan satu rute lagi terlihat lebih jauh di peta. Mana yang akan kamu pilih? Logikamu pasti mengatakan yang pertama dong, tapi kenyataannya, rute terpendek nggak selalu menjadi pilihan terbaik dalam hal konsumsi bahan bakar. Kamu harus memilih rute yang paling sedikit rambu-rambu berhenti, lampu lalu lintas, dan kemacetan. Rute ini akan membutuhkan lebih sedikit mengerem dan menambah kecepatan, mengingat keduanya menghabiskan banyak bahan bakar. Jadi, rencanakan rute perjalanan dengan bijak. Kamu bisa mengakses aplikasi yang menampilkan data lalu lintas secara real-time atau peta interaktif dengan lampu lalu lintas. Apa kamu juga membawa sekarung pasir, kasur tiup lama, sepasang sepatu, dan 5 galon air di bagasi atau cuma aku? Nah, kamu harus berbenah kalau ingin menghemat kantongmu. Mengurangi 45 kg beban yang selalu kamu bawa di dalam kendaraan akan mengurangi penggunaan bahan bakar sebesar 1% per 4 liter relatif terhadap berat kendaraanmu. Semakin berat berarti semakin banyak bahan bakar yang digunakan, itu perhitungan lalu lintas yang sederhana. Kurangi mengerem dan menambah kecepatan. Mengemudi dengan kecepatan stabil di atas 80 km per jam membantumu menghemat biaya bahan bakar. Setiap kali menginjak rem atau langsung melesat dengan kecepatan tinggi setelah berhenti di lampu merah, mesin kendaraan jadi harus bekerja ekstra dan hal ini akan menguras bahan bakar. Ditambah lagi, mengemudi secara agresif adalah etika lalu lintas yang buruk, jadi tambah kecepatan secara perlahan dan lakukan pengereman dengan mulus. Jangan memacu mobil secara mendadak atau menggeber mobil sampai harus mengerem tiba-tiba ya. Fitur cruise control bisa membantumu berkendara dengan tenang dan stabil saat berada di jalanan datar seperti jalan tol. Ketika mendekati bukit atau pegunungan, cruise control akan membuat mobilmu mengonsumsi terlalu banyak bahan bakar tanpa alasan jelas. Jadi matikan saja dan biarkan laju kendaraan sedikit melambat saat menanjak, lalu perlahan-lahan tambah kecepatannya saat menuruni tanjakan. Hal ini akan mengurangi beban kerja mesin kendaraan. Parkirlah kendaraan beberapa blok dari tempat tujuanmu. Lain kali saat kamu melakukan putaran ke-7 mengitari blok untuk mencari tempat parkir, semua akan jadi masuk akal. Saat memperhitungkan rasa frustasi, waktu yang dihabiskan untuk mencari tempat parkir, dan tentu saja biaya bensin ekstra, rasanya lebih baik memilih tempat parkir yang agak jauh dari pusat perbelanjaan, pusat bisnis, atau restoran favoritmu. Jangan menunggu sampai saat-saat terakhir untuk mengisi ulang bahan bakar ya. Biasakan untuk mengisinya setelah 3/4 kosong atau kapanpun yang dirasa lebih nyaman bagimu. Dengan cara ini, kamu gak perlu panik dan berhenti di pom bensin terdekat saat tiba waktunya untuk mengisi ulang. Sebaliknya, kamu akan punya waktu untuk melakukan penelusuran. Ada aplikasi khusus pencari SPBU untuk membantu menemukan penawaran terbaik di wilayahmu. Terkadang bisa jadi lokasinya berada di luar kota atau berada di luar wilayahmu. Dan yang pasti, itu nggak pernah berlokasi di dekat jalan tol. Setelah mantap dengan satu produsen bahan bakar, jangan ragu untuk meminta sesuatu sebagai gantinya. Mendaftarlah ke program loyalitas mereka, simpan aplikasinya, buat kartunya, apapun yang bisa memberimu potongan harga, cashback, poin ekstra, dan keuntungan lainnya. Beberapa supermarket bermitra dengan jaringan pom bensin sehingga bisa memakai poin yang kamu peroleh di toko untuk mendapat diskon pembelian bensin. Bahkan potongan Rp500 per liter bisa sangat berarti loh. Jadi tanyakan soal ini ya. Para pemilik kendaraan hybrid, yang satu ini cocok untukmu.
Coba nyalakan AC saat mobil masih terhubung ke pengisi daya. Ini akan membantu memperpanjang jarak tempuh kendaraan saat berada di jalanan, yang berarti lebih sedikit biaya untuk membeli bensin. Kalau kamu mengendarai salah satu model mobil yang terbaru, mesin mobilmu pasti otomatis mati saat didiamkan. Kalau nggak demikian, hindari menghidupkan mesin saat mobil diam selama beberapa waktu untuk menghemat bahan bakar. Menunggu lampu lalu lintas berubah warna menjadi hijau membutuhkan waktu 45 hingga 120 detik, sementara untuk menyalakan mobil hanya butuh 10 detik. Jadi kalau harus berhenti lebih dari 10 detik, matikan mesin mobilmu. Kalau dibiarin nyala, mobilmu bisa menghabiskan hingga 2 liter bahan bakar tambahan per jamnya. Nah, kalau keselamatan bukan salah satu perhatian utamamu, setidaknya rawatlah mobilmu dengan baik demi alasan ekonomi. Periksa apakah ban mobil sudah terisi cukup angin setidaknya sebulan sekali. Ban yang kurang angin akan lebih cepat aus, seret, dan boros bahan bakar. Periksa buku pedoman mobil untuk mengetahui seberapa sering mesin harus di-tune up. Hal ini tergantung pada usia dan model mobil. Bersihkan filter agar mobil tetap beroperasi dengan konsumsi bahan bakar lebih sedikit. Gunakan oli mesin yang tepat. Jika tidak, mesin harus bekerja lebih keras dari yang seharusnya dan membuang-buang bahan bakar. Nggak perlu memaksakan untuk membeli bahan bakar premium, kecuali mobilmu memiliki mesin berperforma tinggi yang nggak bisa menggunakan bahan bakar jenis lain. Ini akan menghabiskan biaya yang jauh lebih murah dalam jangka panjang dan membuat kendaraan melaju lebih cepat, lebih bersih, atau memiliki jarak tempuh yang lebih baik. Jika buku pedoman mobil merekomendasikan, tapi nggak mengharuskan bahan bakar premium, setidaknya gunakan bahan bakar berkualitas lebih rendah untuk menghemat lebih banyak. Kimia bahan bakar telah berkembang pesat selama beberapa dekade terakhir. Jadi jangan khawatir soal kualitas bahan bakar reguler ya, semuanya aman. Kalau mobilmu tergolong lawas, periksa segel tutup tangki bensinnya. Jika segelnya longgar, maka oksigen bisa bocor ke dalam saluran bensin dan ketika itu terjadi, bensin akan terbakar lebih cepat. Kamu bisa mengganti tutup tangki bensin, tapi perlu diingat bahwa sensor mungkin nggak akan mengenali tutup tangki bensin yang baru, kecuali berasal dari produsen atau pemasok resmi. Kalau mobilmu bertransmisi manual, kamu beruntung, kamu punya kendali penuh atas RPM-nya atau putaran per menit. Gigi rendah berarti RPM lebih tinggi, semakin tinggi RPM, semakin banyak torsi yang dihasilkan mesin, dan semakin banyak bahan bakar yang digunakan. Jadi, pindahlah ke gigi tinggi dengan cepat. Hal ini berbeda pada setiap mobil, tapi solusi yang optimal adalah mengganti ke gigi 2 pada kecepatan sekitar 24 km per jam dan pindah ke gigi tinggi saat kecepatan mencapai 48 hingga 56 km per jam. Box kargo dan rak sepeda yang ada di atap mobilmu harus disingkirkan. Semua itu menambah hambatan angin pada mobil sehingga mesin harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan kecepatan. Ini bisa berujung pada konsumsi ekstra bahan bakar hingga 20% di jalan tol dan 8% di dalam kota. Kalau memang butuh tempat penyimpanan ekstra, pilih aja kotak kargo yang dipasang di belakang. Bagi yang sedang berniat membeli mobil sekarang ini, pertimbangkan mobil hybrid, plug-in hybrid, atau listrik. Kamu sudah pasti akan memangkas biaya bahan bakar dengan mobil listrik, tapi mungkin kamu belum siap dengan perubahan sebesar itu. Dalam hal ini, banyak mobil populer yang hadir dalam varian hybrid seperti Toyota RAV4, Hyundai Sonata, dan Volvo XC90 bisa kamu pilih. Dan inilah tips bonus yang akan membantumu memangkas ongkos berkendara hingga 100%. Apa kamu siap mendengarnya? Jangan naik mobil. Oke, biar ku jelaskan ya. Jangan naik mobil kalau memungkinkan. Berjalan kaki atau bersepedalah ke kantor atau gunakan transportasi umum. Kalau itu terlalu sulit buatmu, setidaknya cobalah untuk bergantian mengemudi dan menanggung biaya bensin dengan rekan kerja yang tinggal berdekatan denganmu. Apa kamu tahu tips lain untuk menghemat bahan bakar? Atau mungkin kamu punya tips favorit tersendiri? Bagikan di kolom komentar ya.